Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati perwakilan kementerian dan lembaga dan Polri, perwakilan perguruan tinggi, perwakilan asosiasi pelaku usaha, perwakilan organisasi profesi, rekan-rekan influencer, YouTube kreator dan media sekalian, baik yang hadir secara langsung di ruang ini maupun yang hadir secara online. Tentu pada hari ini kami mengumumkan hasil intensifikasi pengawasan Badan POM selama kurang lebih 6 bulan terakhir di tahun 2026. Berarti ini merupakan data yang sangat baru yang berhubungan dengan penegakan khusus berhubungan dengan kosmetik. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran pada konferensi pers yang hasil investigasi pengawasan kosmetik tahun ini. Perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong peningkatan pemanfaatan platform digital, media sosial, marketplace, dan sarana promosi serta penjualan kosmetik. Berdasarkan data pada data.com periode 6 bulan terakhir, produk kategori perawatan, kecantikan, dan skincare di e-commerce TikTok menempati urutan pertama penjualan tertinggi. Di antara kategori produk lainnya, total pendapatan diperkirakan mencapai 35,61 triliun dengan tingkat pertumbuhan 79,3%. Sangat tinggi. 9,. Kondisi tersebut menciptakan celah yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperdagangkan kosmetik ilegal ataupun produk tidak memenuhi kebutuhan. Sebagai bentuk komitmen nyata dalam melindungi konsumen, Badan POM terus melakukan pengawasan berdasarkan analisis risiko dengan mempertimbangkan tren peredaran kosmetik ilegal saat ini. Pengawasan dilakukan melalui memutuskan mata rantai supply dan demand mulai dari hulu hingga hilir. Salah satu strategi penguatan pengawasan kosmetik adalah intensifikasi pengawasan kosmetik yang dilakukan pada 11 hingga 22 Mei 2026 secara serentak di seluruh Indonesia oleh unit teknis pusat unit pelaksana teknis Badan POM seluruh Indonesia. Nah, hasilnya intensifikasi kosmetik tersebut secara offline pada sarana produksi dan distribusi kosmetik secara online pada platform digital. Rincian hasil pengawasan sebagai berikut. 1. Bahwa hasil intensifikasi pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetik secara offline sebanyak 128 sarana tidak memenuhi ketentuan dari 190 sarana yang diperiksa. Artinya ada 67,4% sarana tidak memenuhi ketentuan. Dari sarana tidak memenuhi ketentuan tersebut ditemukan pelanggaran kosmetik ilegal sebanyak 2.205 item atau 2.027.765 pieces dengan estimasi nilai keekonomian mencapai 35,8 miliar. Temuan didominasi oleh kosmetik tanpa izin edar, yaitu sebesar 86,8%. Lebih dari 90% temuan kosmetik ilegal merupakan kosmetik impor. Temuan tahun ini meningkat jika dibanding dengan hasil
intensifikasi pengawasan kosmetik pada periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan tren jumlah pieces temuan, kita melihat pada data di atas bahwa produk terdapat peningkatan hingga mencapai 10 kali lipat. Tinggi sekali. Sementara itu, estimasi nilai temuan naik dari 31,7 miliar rupiah pada tahun 2005 menjadi 35,8 miliar pada tahun ini, hanya sampai bulan Juni. Nah, nilai temuan signifikan berada di wilayah Tangerang. Jumlahnya 27,6 miliar. Jakarta 2,3 miliar. Bogor 4,6 miliar. Nah, peningkatan temuan kosmetik ilegal menunjukkan pengawasan makin efektif, terutama mengidentifikasi, mengungkap berbagai modus pelanggaran yang terus berkembang di ekosistem perdagangan di era digital. Jadi jangan dipikir kejahatannya meningkat, tapi efektivitas kemampuan kami untuk mendeteksi semakin tajam. Jadi itu yang menyebabkan terjadi peningkatan hasil temuan tadi. Nah, hal ini semuanya perlu dilakukan atas dasar penguatan sinergi dan kolaborasi antara unit pusat, UPT, BPOM, serta pemangku kepentingan terkait turut mendukung efektivitas pengawasan tersebut. Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan berupa yang pertama, sanksi administrasi, antara lain perintah penarikan, pemusnahan, pencabutan izin edar, hingga penghentian sementara kegiatan. Setelah pemberian sanksi administrasi terhadap pelaku usaha, khususnya importer, juga telah direkomendasikan sanksi hingga penutupan akses importasi kosmetik kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pemberian sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha, dengan demikian kepatuhan pelaku usaha semakin meningkat untuk penjaminan mutu. Nah, kenapa kita kirimkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai? Karena tadi angkanya kita temukan terjadi 90% lebih dari yang kita temukan. Berarti mayoritas yang kita temukan ilegal ini atau tidak memenuhi ketentuan adalah yang produk impor. Nah, hasil intensifikasi pengawasan pada media online, patroli cyber terhadap 9.042 tautan atau 94,02% dari 9.617 tautan penjual produk tidak memenuhi ketentuan dengan estimasi nilai keekonomian produk mencapai 260 miliar 7 juta. Kemudian pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh kosmetik tanpa izin edar. Pelanggaran lainnya adalah kosmetik mengandung bahan berbahaya. Hasil penelusuran menunjukkan 3 lokasi asal pengiriman produk tidak memenuhi ketentuan, yaitu Jakarta 2.496 tautan, Medan 984 tautan, Tangerang 831 tautan. Jika dibanding 2025, temuan tautan penjualan produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan menunjukkan peningkatan dari semula 5.313 tautan menjadi 9.042 tautan. Tindak lanjut hasil patroli cyber ini berupa rekomendasi takedown tautan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesian E-Commerce Association. Selain melalui intensifikasi pengawasan, Badan POM secara rutin melakukan pengawasan kosmetik melalui sampling dan pengujian produk beredar serta menertibkan kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang dan berbahaya. Sementara hasil pengawasan kita bisa lihat selama periode triwulan kedua tahun 2026, Badan POM menemukan sebanyak 14 produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan atau dilarang guna dalam kosmetik tersebut. Temuan terdiri dari 11 item produk
lokal yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, 1 item produk impor dan 2 item produk tambang. Bahan berbahaya dan dilarang produk-produk tersebut antara lain asam retinoat, hidrokinon, merkuri, pewarna merah, clobetasol propionat, dan mometasone furoat. Nah, risiko kesehatan bahan berbahaya tersebut sebagai berikut. Kita tahu bahwa merkuri mengakibatkan bintik-bintik hitam pada kulit, iritasi kulit, hingga kerusakan ginjal. Karena pada saat penggunaan topikal dia bisa mengalami absorpsi dan absorpsinya bisa tersirkulasi sampai ke ginjal. Yang kedua, asam retinoat dapat mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk dan organ janin bagi wanita hamil, bisa teratogenik. Dan asam retinoat ini juga bisa mempercepat keriput sebetulnya. Nah, hidrokinon berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi, menimbulkan akronosis atau perubahan warna kulit berupa bintik hitam, serta perubahan warna kornea dan kuku. Sedangkan yang keempat, clobetasol propionat dapat menyebabkan atrofi kulit dan juga berpotensi menyebabkan atrofi kulit permanen dan psoriasis pustular. Jadi kelihatan di munculnya banyak kabut kulit. Mometasone furoat dapat menyebabkan atrofi kulit. Pewarna merah K10 dapat menyebabkan kanker dan mengganggu lihat. Jadi 6 jenis kandungan tadi sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat kita. Nah, tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap temuan produk ini atau yang produk yang dilarang ini, pertama mencabut nomor izin edarnya, peringatan keras termasuk perintah penarikan dan pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, dan penertiban pasar dari kosmetik dan mengandung bahan dilarang berbahaya tersebut. Terakhir, tentu kami mengapresiasi terhadap berbagai mitra kami, mitra lintas sektoral atas kerjasama yang sangat baik dalam pelaksanaan intensifikasi pengawasan Badan POM dengan sektor-sektor terkait. Harapan terhadap lintas sektoral tentu koordinasi kami perlu ditingkatkan supaya efektivitas pengawasan kami semakin berjalan dengan baik. Sementara untuk memastikan pada pelaku usaha, memastikan kosmetik yang diproduksi, diimpor, kemudian didistribusikan dan dipromosikan telah memenuhi izin edar serta memenuhi persyaratan keamanan mutu dan manfaat. Tentu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang tentu sebagai masyarakat ini juga sangat penting menjadi konsumen yang cerdas dan melindungi diri dari produk berisiko terhadap kesehatan tadi, selalu menggunakan kata cek klik, kemasannya dicek, labelnya dicek, izin edarnya dipastikan ada, dan pastikan juga masa kadaluarsanya. Tidak menggunakan kosmetik tanpa izin edar dan waspada terhadap klaim yang berlebihan dan melaporkan dugaan peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Intinya sebetulnya apa yang kami temukan secara intensifikasi ini ruang kerja kemitraan lintas sektoral, baik itu di pihak Badan POM bersama seluruh jajarannya, kerjasama dengan lintas sektoral, kepolisian, organisasi kemasyarakatan termasuk masyarakat luas, atas telah dikeluarkannya peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2025 tahun lalu, bahwa partisipasi masyarakat sangat penting, dan kami juga menerima masukan-masukan, laporan-laporan dari masyarakat dan telah kami tindak lanjut. Saya kira itu yang paling penting disampaikan dalam konferensi pers hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.